Di sini kami kelompok 2 menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Di mana yang dimaksud dengan konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas adalah di mana suatu perusahaan, yaitu perusahaan induk, mengakuisisi perusahaan lain sebagai perusahaan anak, membayar harga akuisisi yang lebih tinggi daripada nilai buku atau nilai tercatat ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Contohnya, nilai tercatat ekuitas perusahaan yang diakuisisi 50 juta, sedangkan harga akuisisi yang dibayar adalah sebesar 70 juta. Nah, yang disebut nilai melebihi nilai tercatat ekuitas yaitu karena membayar 70 juta sedangkan nilai tercatat ekuitas sebesar 50 juta. Selanjutnya ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, di sini membahas ada 2 pembahasan, yaitu prosedur konsolidasi dan diferensi. Di mana prosedur ada faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis. Saat proses kombinasi bisnis antara lain ada prospek bisnis perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan prospek perusahaan adalah gambaran atau pandangan potensi pertumbuhan di perusahaan yang diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis. Nah, yang dimaksud dengan nilai strategis bisnis di sini adalah nilai atau manfaat jangka panjang yang diperoleh dari keputusan atau aset tertentu yang membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada kualitas manajemen. Yang dimaksud dengan kualitas manajemen adalah merujuk pada kemampuan dan kompetensi manajemen dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan yang efektif, dan ada juga nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi dan nilai wajar pada aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi, dan ada juga nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Selanjutnya ada proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi atas akuisisi yang dilakukan atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Selanjutnya ada diferensi. Berdasarkan PSAK 22, kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar atau entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Yang selanjutnya ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, aset teridentifikasi ini adalah aset-aset yang dapat diakui saat diidentifikasi secara jelas pada saat akuisisi atau penggabungan. Nah, kalau yang dimaksud dengan liabilitas diambil alih adalah kewajiban atau utang perusahaan yang diakuisisi yang akan dipindahkan ke perusahaan pengakuisisi sebagai bagian dari transaksi akuisisi. Perusahaan pengakuisisi harus bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban yang telah diakuisisi. Nah, selanjutnya adalah klasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada syarat kontraktual, yang kedua ada kondisi ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan kondisi ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi dalam perusahaan tersebut stabil atau tidak. Yang ketiga ada kebijakan operasional dan akuntansinya. Yang keempat ada kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya ada goodwill.
SAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama ada imbalan yang dialihkan, yang kedua jumlah kepentingan non pengendali, nah yang ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh, dan yang terakhir ada liabilitas yang diambil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga pembelian dengan diskon, yaitu di mana nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investi. PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Pembelian dengan diskon dapat terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang lemah dan perubahan kondisi pasar yang sedang melemah atau tidak stabil karena adanya krisis keuangan. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan atau entitas mengakuisisi 100% saham atau kepemilikan atas perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan pengakuisisi mengambil alih seluruh kendali dan kepemilikan penuh atas perusahaan yang diakuisisi, termasuk seluruh aset, liabilitas, operasi, dan manajemen. Perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Setelah akuisisi, maka perusahaan A berhak memiliki kepemilikan penuh terhadap perusahaan B. Selanjutnya yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi adalah suatu proses di mana perusahaan yang mengakuisisi mengintegrasikan aset, liabilitas, dan operasi perusahaan yang diakuisisi ke dalam laporan keuangan mereka. Proses ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan hasil operasi gabungan. Selanjutnya, konsolidasi pada periode akuisisi. Konsolidasi pada periode akuisisi merujuk pada proses penyatuan laporan keuangan dari perusahaan mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi untuk periode yang mencakup tanggal akuisisi. Proses ini dilakukan untuk memberi gambaran yang akurat tentang kinerja dan posisi keuangan entitas gabungan. Selanjutnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian terjadi ketika satu perusahaan atau perusahaan induk membeli sebagian saham perusahaan lain atau perusahaan yang diakuisisi, tetapi tidak mengendalikan sepenuhnya perusahaan tersebut. Biasanya ini melibatkan kepemilikan antara 20% sampai 50% dari saham yang beredar. Contohnya, perusahaan A membeli saham perusahaan B sebesar 30%. Setelah akuisisi, maka perusahaan A hanya memiliki kepemilikan saham 30% dan tidak bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Selanjutnya materi tentang diferensial. Dalam pengonsolidasian laporan keuangan atas akuisisi, pada nilai di atas nilai tercatat akan muncul perbedaan antara nilai imbalan yang dialihkan investor dengan nilai buku aset neto investe. Perbedaan tersebut disebut dengan diferensial. Nah, yang selanjutnya itu tentang goodwill. Goodwill yang muncul dari akuisisi tidak dapat diamortisasi, tetapi subjek penurunan nilai sesuai ketentuan PSAK 48. Ketika akuisisi dilakukan pada nilai di bawah nilai tercatat atau yang sering disebut dengan istilah pembelian dengan diskon, selisih antara nilai wajar konsiderasi dengan nilai tercatat aset neto investe diakui di laba rugi pada periode terjadinya akuisisi. Selanjutnya itu materi terakhir tentang amoritas diferensial. Amoritas atas diferensial dilakukan mengikuti pembebanan aset atau liabilitas yang menyebabkan munculnya diferensial tersebut. Atas amoritas diferensial atau penurunan nilai goodwill, entitas induk membuat pencatatan ke akun investasi
alokasi pada entitas anak dan bagian laba atas entitas anak. Diperlukan jurnal eliminasi tambahan untuk mengalokasikan dan mengamortisasi